Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bagaimana Bu. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis pada bab 3 ya. Pada bab ini kita akan belajar mengenai jujur di dalam muamalah. Anak-anakku semua sudah paham mengenai pengertian jujur, yaitu kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Betul sekali. Nah, kemudian muamalah sendiri itu dapat diartikan hubungan antara manusia dengan manusia. Untuk selanjutnya silahkan buka buku paketnya halaman 47. Di situ terdapat hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Baik, silahkan Mbak Fatimah dibaca nggih. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Ali bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amron halakat fihi al-umus salifatul mikyalu wal mizan. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Terima kasih Mbak Fatimah. Kemudian untuk isi kandungannya, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Nggih, monggo Mbak Hadijah dibaca. Kandungan hadis. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan adalah dua alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Perintah berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35. Terjadinya kecurangan dalam menakar dan menimbang karena adanya ketidakjujuran yang didorong oleh sifat tamak, rakus, ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Terima kasih Mbak Hadijah. Oke, tadi sudah dibaca hadis dan kandungan isinya oleh teman-teman semua. Kemudian Ibu akan membahas sedikit mengenai inti pokok di dalam kandungan hadis tersebut. Ya anak-anak, yang pertama terdapat peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya. Kemudian dijelaskan pula pada hadis tersebut, apabila terdapat kecurangan dalam takaran dan timbangan, itu semata-mata karena sifat manusia yang tidak jujur. Nah, ketidakjujuran tersebut didorong oleh adanya sifat tamak, rakus, kemudian ingin meraup untung yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan bagaimana orang lain menerima hal tersebut, apakah itu baik untuk orang lain atau tidak. Nah, dari situlah kita dianjurkan untuk selalu bersifat jujur, terutama di dalam muamalah, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Jadi itu ya isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Anas. Untuk selanjutnya kita beralih kepada hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali. Untuk hadisnya silahkan dibaca oleh Mbak Aisyah. Ya, silahkan. Hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. An Hasan ibnu Ali qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribah. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan.
Terima kasih Mbak Aisyah. Kemudian silakan untuk isi kandungannya dibaca oleh Mas Yusuf ya. Kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sementara dusta membawa kita kepada keraguan. Beberapa ulama menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejujuran meliputi 1. Kejujuran berucap, 2. Kejujuran berbuat, 3. Kejujuran bermuamalat, 4. Kejujuran bertekad, 5. Kejujuran berniat, dan 6. Kejujuran berjanji. Terima kasih Mas Yusuf. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali. Jadi ada beberapa poin penting di dalam hadis ini. Yang pertama, pada hadis ini dijelaskan mengenai untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju sesuatu yang membuat kita tenang. Sesuatu yang ragu-ragu tersebut dapat kita artikan sebagai sifat dusta atau tidak jujur. Sedangkan ketenangan di sini diartikan sebagai sifat jujur. Kenapa sifat jujur ini kok disebut sebagai sebuah ketenangan? Karena sifat jujur ini dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang makmur, kemudian adil, tidak ada sifat saling iri maupun dengki. Ada bentuk-bentuk kejujuran di mana dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kejujuran dalam berucap, kemudian yang kedua kejujuran dalam berbuat, yang ketiga ada kejujuran dalam bermuamalat, yang keempat ada kejujuran dalam bertekad, kemudian yang kelima ada kejujuran dalam berniat, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah kejujuran dalam berjanji. Baik anak-anak semua, kita sudah mengkaji mengenai 2 hadis ya, yang di dalamnya dijelaskan mengenai jujur di dalam bermuamalah. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konsep jujur dalam bermuamalah. Jadi jujur di dalam muamalah dapat diartikan sebagai sebuah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan di dalam hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Jujur ini merupakan salah satu tiang utama bagi manusia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia. Seperti firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di sini itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai sifat jujur. Jadi seperti itu nggih pembahasan kita mengenai jujur di dalam muamalah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya. Ya baik, silahkan Mbak Siti ya. Pertanyaannya monggo. Bu, saya izin bertanya, contoh jujur dalam bermuamalah di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa saja nggih Bu? Wah, bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Siti. Baik, Ibu akan menjawab. Mbak Siti bertanya, Bu, bagaimana sih contoh jujur dalam bermuamalah di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu seperti kita tidak menyebarkan berita yang tidak jelas, kemudian kita mematuhi aturan di dalam masyarakat, itu pun sudah termasuk jujur di dalam bermuamalah. Baik, sudah paham nggih Mbak Siti dan anak-anak semua? Sudah Bu. Cukup nggih? Oke. Alhamdulillah, baik. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.